Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat oleh kelompok 4 yang beranggotakan Astran Juliarto, Zelita Yendra, Muhammad Nabila, Rahmadillah Aisyah Devanza, dan Sandrina Rahman. Islam dan keilmuan. Pembahasan Islam dan keilmuan dibimbing oleh Ibu Putri Nuraini, SE, SY, ME. Pengertian korupsi. Korupsi dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dalam bahasa Belanda yang berarti curang dan jahat. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu perusahaan atau badan usaha yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi. A. Gulul, penggelapan. Kata gulul secara bahasa adalah akhdhu syai' wa dasuhu fi ma'ati, artinya mengambil sesuatu dan menyembunyikan dalam hartanya. Pada mulanya gulul merupakan istilah untuk penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan kepada yang berhak. B. Riswah, suap. Berasal dari kata rasya yarsu, riswah yang berarti menyuap atau menyogok. Riswah juga didefinisikan sebagai sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang mempunyai kekuasaan agar ia memberikan kepada pemberi sesuatu yang bukan haknya. C. Hadiah, gratifikasi. Dalam KBBI berarti pemberian, penghargaan, ganjaran, tanda kenang-kenangan. Dalam fikih Islam, hadiah disebut juga dengan hibah, yaitu pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar kerelaan dan tanpa mengharap apapun di balik hadiah tersebut selain ridha Allah. D. Syarikah, pencurian. Dari bahasa Arab, di dalamnya termasuk merampok, merampas, mencopet, dan memalak. Saraka yasriku yang berarti mencuri. E. Khianah, khianat atau curang. Khianah merupakan perbuatan tidak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah, atau melanggar kesepakatan. Hukum korupsi dalam pandangan Islam. Pertama, hukum korupsi disesuaikan dengan modus atau cara dan kualitas pelanggaran yang dilakukan. Kedua, korupsi dengan modus mencuri atau menggelapkan dana negara, maka baginya berlaku hukum potong tangan. Ketiga, hukuman lain bagi para koruptor adalah takzir atau hukuman, mulai dari yang paling ringan berupa penjara, dipecat dari pekerjaan, dan dimasukkan dalam daftar orang tercela atau tasyhir, penyitaan harta untuk negara, hingga hukuman mati. Motif-motif korupsi. Motif internal. A. Sikap terlalu mencintai harta. B. Sikap tamak dan serakah. C. Sikap hidup konsumtif dan hedonis. D. Hidup konsumtif dan hedonis. Motif eksternal. A. Adanya kesempatan. B. Faktor kebiasaan. C. Penegakan hukum yang lemah. Bahaya korupsi bagi kehidupan. 1. Bahaya korupsi terhadap individu. A. Pelakunya akan masuk neraka. B. Pemakan barang haram tidak akan mencapai derajat takwa. C. Orang yang makan makanan haram kesadaran beragamanya sempit. D. Pemakan harta haram tidak diterima amalnya dan ditolak doanya. Yang kedua, bahaya korupsi terhadap kehidupan generasi muda. Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. 3. Bahaya korupsi terhadap kehidupan bermasyarakat. Jika korupsi telah membudaya dan menjadi kebiasaan sehari-hari dalam suatu masyarakat, maka ia akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau dan tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. 4. Bahaya korupsi terhadap sistem politik. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintah dan pemimpin masyarakat yang tidak sah di hadapan masyarakat. 5. Bahaya korupsi terhadap birokrasi administrasi. Jika birokrasi telah dikuasai oleh korupsi dalam berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan kualifikasi tidak akan pernah terlaksana. 6. Bahaya korupsi terhadap sistem perekonomian. Jika sebuah proyek ekonomi syarat dengan korupsi,
penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan dalam pelaksanaan proyek, penggelapan dalam pelaksanaannya, dan bentuk-bentuk korupsi lainnya dalam proyek, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Berikut upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi, terdiri dari 2 poin. Yang pertama, budaya anti mencontek, plagiasi, dan titip absen, yang terdiri dari 2 proses, yaitu yang pertama proses pembiasaan dan yang kedua proses keteladanan. Untuk poin kedua yaitu memegang teguh amanah. Amanah dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama amanah terhadap Tuhan, yang kedua amanah manusia kepada orang lain, dan yang ketiga amanah manusia terhadap diri sendiri. Sekian video ini kami buat, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Thank you for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal kolam wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.